Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys ya, berjumpa lagi dengan saya Rahmat pastinya di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kute Pontianak. Gimana nih kabar sahabat semua di luar sana? Semoga sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhannya, amin ya rabbal alamin. Salam serumpun, salam persahabatan, salam persaudaraan dari saya orang Indonesia buat teman-teman semuanya dari dimanapun berada, dari Indonesia ke dari Malaysia ke dari Singapura, dari manapun teman-teman berada, semoga sehat selalu. Jadi guys, di video kali eh ini mengenai tentang beberapa bulan yang lalu ya kan, sempat viral juga guys ya, video ya orang Indonesia yang berada di Malaysia yang mengatakan selama dia di Malaysia tidak mendengar suara azan. Wow, kok bisa ya kan? Tentu ini lagi-lagi channel dari cikgu Indonesia guys ya, ataupun guru Indonesia yang berada di Malaysia lagi guys. Wah ini, aduh, iri sih guys ya. Beberapa kali guys ya, cikgu Indonesia ini guys datang ke Malaysia, dan kali ini pun masih datang ke Malaysia lagi guys ya. Wow, luar biasa ya. Semoga saya bisa menyusul ya, amin ya rabbal alamin. Jadi tajuknya daripada video about sastra guys ya, bahwa mengatakan mari menghitung masjid dan surau. Wow ya, mari menghitung masjid dan surau. Berarti kok bisa video kakak itu kemarin ya yang viral itu, dan banyak juga dikecam ya, dari orang Malaysia juga ya, ada juga orang Indonesia juga yang masa sih di Malaysia tidak mendengar suara azan, kan begitu. Jadi mari kita lihat sama-sama video daripada cikgu Indonesia ini yang berada di Malaysia menghitung masjid seperti apakah ya kan. Buat teman-teman semuanya, sebelum kita menonton video ini, alangkah baiknya kalau teman-teman semua suka dengan channel ini, boleh untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru daripada Rahmat Pon Channel. Tidak berbuang masa, jom langsung kita melihat videonya. Actually, we ordered twin bed. Ajis supposed to be here, I'm supposed to be there. Ajis very busy. Hopefully ada miracle bisa mengubah atau bisa mendatangkan Ajis sesegera mungkin. Wah. Ternyata sendiri ya beliau pergi ya. Biasanya kan bertiga guys ya. Abawa sastra. Yes, jadi tadi setelah kita menemukan masjid di di Pahang, kemudian di RMR juga. Nah, di sini nih masjid perjalanan kita dari KL ke Terengganu lewat perkampungan. Kita menemukan masjid Terengganu. Seberang Marang ya, ada di Terengganu. Jadi actual is not only this, karena memang kita mau mampir ke dalam masjid, makanya kita stop by. Namun sebelum ini kita temukan banyak lagi masjid-masjid ataupun surau-surau kecil sepanjang jalan dari KL atau menuju ke Terengganu itu. Jadi aku masih sangat bingung dan terheran-heran kenapa masih berani ataupun terlontar kata-kata seperti itu, tidak menemukan masjid atau surau sepanjang perjalanan dari Terengganu menuju KL. Padahal look at that big mosque over here, so many surau as well. Jadi memang tidak terdengar suara azan karena memang belum saatnya untuk azan. Kalau mau dengerin suara azan ya datang pas saat-saat sholat seperti itu. Jadi aku masih nggak bisa move on dari topik tersebut karena it's quite irritating gitu loh. Menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta, menyampaikan sesuatu hanya berdasarkan personal opinion, dan itu dipublikasikan ke sosial media, dan itu sangat-sangat tidak baik karena memberi. Iya betul juga guys ya, karena kemarin itu sempat viral juga guys ya, sempat viral kan, banyak juga yang netizen Malaysia ini mengecam begitu kan, kok bisa di Malaysia ini tidak mendengar suara azan guys, ya kan? Ternyata mungkin memang dia itu berada di Malaysia pas waktu itu belum waktunya azan, belum waktunya sholat 5 waktu. Gimana mau dengar azan ya kan? Aneh guys ya. Oke, kita lanjut ya.
informasi yang tidak akurat dan salah besar seperti itu guys. Bisa aku buktikan. Wow. Mau aku buktikan masjid atau surau yang lain lagi? Nah, ada juga langit yang sangat cantik sore ini atau petang ini ketika kita mampir di masjid ini. Look at that, beautiful skies of Terengganu guys. Terengganu, ya Allah. Siapa yang pernah bisa ke sana guys? Ke masjid ini? Terengganu. Dengan area parkirnya yang sudah sangat disediakan oleh pihak masjid, jadi mobil bisa langsung masuk ke dalam sini atau parkir sangat luas. Jadi kalau mau sholat ya boleh mampir lah, seperti jika Anda ada niat untuk datang sholat. Gimana Bu Negara? Oh, ada surau? Saya kira sendiri Ada guys. dong. Ada surau lagi dong. Dan ini adalah surau keberapa kalinya yang kita Iya lihat, betul, ya? ini surau, ini masjid namanya, Masjid. tapi suraunya udah Masjid. banyak banget yang kita lewatin ya Mistika ya. Kemudian bukan hanya satu masjid, tadi masjid di Pahang juga ya. Kemudian surau di berapa, ada dua, ada tiga. Sepanjang jalan ini aja tuh ada dua, ada tiga surau seperti itu. Bagus dong. Kalau masjid itu tidak pernah dibikin asal-asalan kalau di sini. Lihat dat, bersih banget komplek masjid ini dari sini ke sini. See? Wow, juga ini guys karena luas juga guys. Ya, masjid nih halamannya luas. Seluas-luas ini sangat bersih gitu guys. Tidak ada sampah berserakan. Wah. Ini patut guys ya jadi contoh juga guys ya. Oke. Look at that. Masya Allah. Masya Allah. Dan kita akan segera melanjutkan perjalanan kita ke Terengganu guys. Dan luar biasanya lagi Mistika, di dalam sebuah masjid itu ada homestay. Nah, itu dia baru kali ini loh. Ada Ya. Kita homestay. lihat masjid tapi kayak ada Homestay-nya. Pak, ini ada homestay-nya ya Pak ya? Homestay. Homestay jadi oh iya. Oh, betul. Itu ada tulisan homestay-nya. Ada homestay-nya. Wow. Tulisan homestay-nya. Wow. Masjid ada homestay-nya guys. Emang seperti itu gak Jadi masjid ini di salah Malaysia satu ya? usaha masjid ya Pak? mungkin karena daerahnya juga tadi kan dikelilingi oleh pantai yang misteri. Betul, ya. buat wisatawan yang cari homestay mungkin bisa stay di homestay masjid ini juga Mistika, dan lebih murah juga biayanya, Masya Allah. Keren idenya. Tidak pernah ada di Indonesia masjid yang di sebelahnya atau di belakangnya itu ada homestay. Homestay. Dan ternyata ini adalah salah satu usaha daripada pihak masjid untuk seperti mendapatkan keuntungan. Iya. Keuntungan untuk masjid seberang Marang. Wah. Gitu. Jadi pihak DKM-nya, pengelola masjidnya melakukan ini untuk mendapatkan atau memutar keuangan masjid seperti itu, untuk kemakmuran masjidnya juga. Masya Allah. Memang keren guys ya. Bisa gitu kan terpikir ya ada dari dewan masjid ataupun pengurus masjid ya istilahnya membuka juga homestay guys ya. Homestay ini apakah penginapan mungkin ya. Penginapan mungkin homestay ini guys ya. Bisa mengelola keuangan gitu kan, dan mungkin dari hasil penginapan itu bisa juga untuk membiayai masjid begitu ya. Wow, tidak terpikirkan kok bisa berpikir seperti itu, istilahnya berpikir panjang gitu kan. Wow, luar biasa, berarti kreatif luar biasa ya orang-orang masyarakat Malaysia ini. Lanjut ya. Waduh. 2 kilo daripada kiri guys ya bisa semoga bisa sampai di sana. Besar banget itu, di pinggir jalan lagi, nggak susah untuk kita temukan. Ya, Masya Allah. Ada lagi masjid, nanti kan dekat-dekat guys. Besar banget. Nggak nyampe 2 kilo dari masjid yang tadi ada lagi. Tuh kan. Ini juga besar dan bagus pula. Kakaknya lewat mana Mistika? Sampai tak tengok masjid, sibuk main handphone sebenarnya. Nah, itu ada masjid lagi. Ada lagi 2 kilometer dari tempat yang tadi, ini masjid besar om. Wow. Gimana guys?
tidak nyampe 2 kilo ada masjid lagi, ada masjid lagi. Kok bisa Mbak orang Indonesia ini mengatakan tidak mendengar suara azan, guys? Ya Allah, kok bisa begitu ya? Lanjut ya. Tingkat 3 guys, tingkat 4 mungkin malah itu. Ini orang Terengganu mana suaranya? Ya. Pasti Oke. kalian sering lihat atau lewat daerah sini kan pasti menemukan banyak. Buat nih yang nonton orang Terengganu, komen di bawah guys ya. Saling sapa ya kan. Salam dari Pontianak, kota Pontianak buat sahabat semua yang ada di Terengganu. Semoga sehat selalu. Aduh. Semoga bisa ke sana guys ya. Iri, ada lagi tuh. Masjid yang lain Wah. lagi guys. Surau kayaknya guys ya. Less Kecil than gitu 1 ya. kilo, or less than 2 kilo from the previous one, showing that so many masjid or surau that we can find here. Banyak juga sekolah hafiz juga yang kita temukan tadi. Nah, tadi ini video belum aku matiin ya. Tadi dari masjid yang sebelumnya ke masjid yang ini lagi. Ini Sultan. Oh, ini Ada lagi. Oh, Sultan suka sembahyang di sini katanya. Masjid apa? Beautiful. Look Online at that. conference-nya itu loh. Wow. Masjid. The golden hour, the white mosque, cantiknya, masya Allah. Oh, masya Allah. Bentar guys, yang buat saya salut guys, itu kan masjid ya, bukan hari apa ya, bukan hari-hari kemerdekaan, tapi ada bendera Malaysia di depan masjid itu guys. Wow, luar biasa ya. Nggak takut apa Pak menyebarkan kebohongan lewat sosial media seperti itu Pak, which actually is totally Iya. wrong. Ya, tapi orang Malaysia just keep cool. Orang Malaysia just keep cool because they know that it's not right, it's not true. Jadi nggak usah ditanggapin gitu ya Pak. Kita perlu. You don't waste your energy for something that is not true. Masya Allah. Masya Allah. Ini yang mentality yang ini yang masya Allah luar biasa. Kan tak tahu Pak Cik atau apa nih ya, mengatakan tentang komentar ataupun video viral ya, yang sempat viral, orang Indonesia mengatakan di Malaysia tidak mendengar azan guys. Apa kata orang Malaysia ini atau bapak atau Pak Cik Malaysia ini? Jangan dilayan ya, jangan dilayan guys, biarlah dia. Aduh, saya merasa gimana ya guys ya, terharu saya mendengar guys ya, luar biasa mentalitinya, istilahnya apa ya, sifat orang-orang Malaysia ini guys, tidak mau ambil peduli masalah-masalah kayak gitu, udahlah biarkan dia seperti itu. Masya Allah, Positif. positif saja, Keep smile. Keep smile. Wow. luar Wow, biasa. it's a beautiful golden hour of Terengganu welcoming Mystika. Oh, Wow. sunset kayaknya guys ya. Wow. Best view. Aziz tak Alhamdulillah. dapat result. Sorry Aziz. Jangan Tapi nangis cuma berdua ya. Aziz tidak Mesti dia lagi tak boleh biru. Aziz tidak ikut ya, Bang Aziz ya. Bawah ini apa Pak? Ini sungai. Sungai, Masya Allah. Sungai. Sungai apa ini guys? Sungai Terengganu berarti ya. Wah. Masjid Terapung. Mana Pak masjid terapung? Oh di depan ada masjid terapung lagi Pak. Itu nampak lah. Oh Banyak, iya ya? itu Nanti nampak menaranya. Kita pusing sekejap walaupun kita tak semayang itu sebab kita nak semayang jamaah. Si Iya, salah satu Oh. tarikan. daya tarik dia di Terengganu lah masjid terapungnya Pak. Jadi ada banyak sekali bus yang datang berkunjung. Masjid Terapung. Bagus. Iya warnanya putih dan di depannya ada sungai ya Pak ya. Ya, ada sungai. Cantiknya. Itu ada masjid putih juga di apa namanya center. Apakah memang di Malaysia guys? Mungkin teman-teman semuanya yang melihat video ini ya, orang Malaysia. Kalau kemarin saya sempat pergi ke kota, ada juga masjid. Sebenarnya
ada di atas air gitu kan. Jadi bangunan masjid itu di atas air. Kalau tidak salah tuh dia masjidnya dekat waterfront ya, yang ada di Kucing itu. Masjid apa ya? Oh iya, Masjid India guys kalau tidak salah. Itu persisnya memang di atas air guys. Ya dikatakan terapung lah guys ya. Kok bisa gitu kan, banyak masjid di Malaysia. Ini salah satu tadi kan video tadi, masjid terapung juga guys. Artinya banyak mungkin masjid-masjid terapung yang ada di Malaysia. Kok bisa guys ya banyak seperti itu ya. Boleh komen guys ya, bantu komen guys. Lanjut ya. City of Kuala Terengganu. Wah, Masya Allah. Desainnya itu yang saya suka guys. Klasik-klasik gimana gitu. Besar masjidnya Pak ya? Oh, luas lagi ya. Wow. Semoga nanti bisa sholat di sana guys. Amin. Sudah pulang. Ya, kita sudah nyampe hotel dan sudah nyampe di hotel. Terengganu, di Kuala Terengganu. Alhamdulillahirabbil alamin, finally dream come true. Bisa datang di Kuala Terengganu ini dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kehidupan orang-orang di Terengganu. Although baru hari pertama, namun cukup pengalaman yang sangat luar biasa bisa datang ke sini, dan ingin memberikan sedikit klarifikasi tentang apa yang sudah kita saksikan tadi, apa yang sudah kami saksikan, dan kita bawa teman-teman juga semua untuk ikut menyaksikan bahwasanya yes, ternyata memang banyak masjid itu dan surau itu ada di Kuala Terengganu. Perjalanan kami dimulai dari KLIA, kemudian kami berhenti di beberapa tempat, kami sholat, kemudian kami berhenti di RNR, sudah masuk malah wilayah Terengganu juga kami menemukan banyak sekali surau-surau, dan masjid-masjid itu jaraknya mungkin hanya less than 2 kilometers or even dari 1 kilometer bisa menemukan surau yang baru atau surau lainnya dan masjid lainnya juga. Jadi tidak susah, tidak sesulit itu ternyata untuk mencari surau atau masjid di daerah Terengganu ini, seperti itu, di jalan dari KL menuju ke Terengganu. Kalau nggak ketemu lewat jalan di perkampungan, jalan di pemukiman, lewat RNR pun, lewat jalan tol pun kamu bisa menemukan surau. Intinya jika kamu mencari, maka kamu akan menemukan dan bisa menemukan dengan sangat mudah. Itu intinya. Underline, kalau dicari, kalau nggak dicari, tidak akan bertemu, seperti itu. Simple as that. Nah, ada dua poin yang ingin aku sampaikan. Yang pertama adalah tadi di masjid di mana ya tadi namanya, di masjid di Terengganu itu ternyata ada homestay-nya juga. Aku mau kasih thumbs up banget kepada masjid tersebut. This is the very first time aku melihat ada sebuah usaha homestay yang dimiliki oleh sebuah masjid seperti itu. Kenapa? Karena sebelumnya aku temukan khususnya di Malaysia dan di Indonesia mungkin beberapa usaha itu adalah menjual minuman. Kemudian hebatnya lagi di Malaysia ada menyediakan kursi pijat, kemudian ada vending machine dengan minuman yang bisa kamu pilih, kemudian ada beberapa. Sebentar guys, sedikit saya hentikan sebentar ya. Kalau di Indonesia, kalau yang saya tahu guys ya, di area-area tempat saya di sini, kalau kayak betul ya kata abang cikgu ini, kalau masalah masjidnya ada jual air minum itu biasa guys, biasa. Tapi ada masjid, ada homestay-nya guys. Ini yang luar biasa. Kok bisa terpikir begitu kan? Ada masjid, sampingnya homestay. Artinya kan pasti punya pemasukan di situ kan? Wow. Jadi ada untuk ibadah, ada juga tempat usaha di situ. Luar biasa. Dan ini yang kursi pijit guys. Ini yang ya Allah. Aduh guys, semua kalau ada di tempat saya ada seperti itu. Tiap ada masjid ada kursi pijit. Mungkin saya pijitnya tiap hari kali guys ya. Karena mudah kan, apalagi cara pijitnya masukkan uang langsung di situ ya kan, langsung bisa kita atur waktunya. Aduh, hampir tiap hari kali guys ya saya pijit kalau ada di Indonesia, di tempat saya di situ. Aduh, ini di Malaysia. Dan ada lagi air minum, tempat air minum. Ini juga saya sedikit cerita tentang pengalaman saya pribadi guys, bukan melihat dari mana-mana ya. Saya sendiri datang ke kota Kuching guys. Padahal kalau saya pikir Kalimantan ya kan, antara kota Pontianak Kuching ya, itu kan gimana ya,
bisa menempuh jalur darat ya, menggunakan, kemarin saya pergi menggunakan bis. Jauh, berapa lah jauhnya guys ya, tapi di Kucingnya guys ada mesin itu. Tak tahu apa nama mesin itu guys ya. Mesin yang kita misal mau pilih minuman apa, misalnya Sprite ke Coca-Cola ke misalnya kan, ada di situ guys. Tinggal kita masukkan uang situ, kembaliannya pun bisa kita ambil, uangnya minumannya bisa langsung keluar guys. Wow, padahal ya tidak terlalu jauh guys antara kota Pontianak ke Kucing. Pontianak yang saya tahu belum ada seperti itu ya, belum ada guys. Sedangkan di Kucing sudah ada mesin seperti itu. Luar biasa. Apalagi ini di Terengganu-nya kan, kursi pijitnya ada kan begitu. Ya Allah. Refill minum gratis juga. Namun minum gratis, another high level yang ada di pelayanan masjid yang bisa kita temukan di daerah Terengganu ini, yaitu ada homestay yang dimiliki oleh sebuah masjid. Usaha homestay. It's a very unique and new to me, dan ternyata itu ada. It's a very good idea actually. Tapi pastinya ketika kamu mau menginap di situ, yang pasti harus single, atau ketika kamu mau menginap bareng-bareng, yang jelas kamu harus sudah berkeluarga atau muhrim seperti itu untuk menginap di situ. Dan pastinya mungkin harganya lebih affordable kali ya. Dan betul sekali Mistika bilang tadi, karena memang tempatnya itu dekat dengan tempat wisata. Banyak sekali kedai-kedai makan, banyak sekali tempat-tempat wisata pinggir pantai yang ada di situ. Jadi pihak masjid pun melihat kondisi ini, melihat pasar ini, melihat opportunity ini, sehingga menjadikan atau membuat sebuah homestay dengan masjid. Wow, super brilliant idea. Jadi dengan begitu bisa mendapatkan income juga buat masjid. Uang bisa diputar seperti itu, sehingga nanti uang yang dihasilkan atau profitnya bisa digunakan untuk kemakmuran masjid tersebut. Luar biasa banget nih bagi komite-komite masjid yang melaksanakan hal tersebut. Itu menurut aku. Bagaimana menurut kalian? Pernah mendengar juga jika di dalam sebuah masjid itu ada usaha homestay-nya? Di tempat kalian bagaimana? Ada atau enggak? Kalau aku nggak pernah dengar. Nah, ini pertama kali aku temukan di Terengganu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, aku notice banget ini akhirnya dari perkataan uncle, bahwasanya uncle, aku keep talking about the girl who said that she didn't find any masjid or surau selama perjalanan ke Terengganu. Dan uncle aku bilang, kami Malaysia pun tak terlalu wasting our energy to respond or to react to such a thing seperti itu, karena kita sudah tahu itu salah, and then we don't have to try hard to explain to the people. Again, orang yang suka, maka mereka tidak akan mencari alasan untuk suka. Orang yang sudah benci, maka mereka dikasih alasan seperti apapun, maka benci itu akan tetap ada. No need any reason apa-apa, ya benci aja seperti itu. Jadi betul sekali, aku akhirnya terpukul lewat jawaban uncle. Kisah pun janganlah terlalu waste your energy. Orang Malaysia tak terlalu waste energy on something like that. Kalau memang itu salah, ya sudah cukup bilang itu salah. Nggak perlu arguing for more than that, trying to prove this or trying to prove that, karena memang itu tidak terjadi. Kalau memang mau proof, itu ada di sini. Betul guys ya, kalau masalah hoax, hoax ya. Ini kan berita hoax guys ya, mengatakan tidak pernah mendengar azan di Malaysia. Itu kan gimana ya? Aduh, betul kata cikgu ini guys. Kalau memang di hatinya ada kebencian ya, apapun kebaikan dari negara itu ya, ataupun orang ya, tetap dipandangnya benci guys ya. Tidak ada baiknya di situ. Tapi sama juga apa yang sebaliknya kan, kalau orang itu menganggap bahwa negara itu baik, bagus ya kan, ya namanya negara ya, tentu ada plus minusnya lah seperti itu ya. Tetap apapun yang terjadi, memang pun salah misalnya, udah abaikan saja, jangan dimasukkan ke hati lah seperti itu. Ini luar biasa ya orang-orang, mentality masyarakat Malaysia ini guys, luar biasa. Silakannya sendiri seperti itu. Karena orang yang memang susah untuk dikasih tahu, ya pasti susah untuk dikasih tahu gitu. Jadi ya udahlah, mau percaya mau tak terserah. Tapi ternyata kenyataannya memang banyak masjid di sini seperti itu.
luar biasa banget. Jadi sikap dewasa yang ditunjukkan oleh orang-orang Malaysia lewat apa yang sudah Uncle aku jelaskan. Walaupun Uncle juga awalnya merasa terkejut, kok bisa, tapi itu berita bohong, itu berita tak perlu didengar, jelas, so nggak usah terlalu ditanggapin gitu, karena orang yang sampaikan juga nggak usah terlalu ditanggapin seperti itu. Aku belajar dari hal tersebut bahwasanya iya sih, betul ya, tapi saya bermaksud dan bertujuan datang ke sini adalah saya juga, kakak itu dari orang Indonesia, dan saya juga ingin membantah itu sebagai orang Indonesia juga seperti itu. Jadi alhamdulillah saya bisa buktikan, saya bisa clarify di sini bahwasanya pernyataan itu salah, dan udah habis itu kakak mau marah-marah lagi ke, atau orang mau bilang apa lagi ke, ya sudah, itu urusan mereka seperti itu. Jadi tugas saya di sini sudah selesai sebagai memberikan klarifikasi dan membuktikan lewat media sosial yang saya miliki, dan memberikan sebuah pernyataan bahwasanya itu salah, dan saya memberikan bukti kepada teman-teman semua. Nah, itu aja untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan informasi lewat video-video kami. Dan ini adalah hari pertama saya, ataupun malam pertama saya stay di Kuala Terengganu tanpa Miss Ajis. Actually, we ordered twin bed. Ajis supposed to be here and supposed to be there. Just very busy. Hopefully ada miracle bisa mengubah atau bisa mendatangkan Ajis sesegera mungkin. Tapi ya nggak tahu deh, mungkin nggak mungkin. Ya, tapi anehnya ini guys, biasa kan bertiga guys cikgu ini, tapi hanya berdua guys. Apakah cikgu Ajis ini menyusul nantinya? Nah, itu kita tidak tahu guys ya. Itulah sedikit klarifikasi bahwa yang mengatakan di Malaysia itu tidak pernah mendengar azan adalah orang Indonesia dan viral, ya kan? Dan ini orang Indonesia juga guys, yaitu cikgu dari Indonesia pergi ke Malaysia, apa yang disebutkan kakak itu kemarin, di Terengganu, ya kan, tidak mendengar azan. Ini jaraknya itu lagi guys, tidak nyampe 2 meter ada masjid, ada surau, ya kan? Kok bisa tidak mendengar suara azan? Ya bisa jadi kalau yang tadi itu bilang memang belum waktunya azan, gimana mau mendengar azan kan? Tapi janganlah disebut seperti itu kan, seolah-olah di Malaysia ini tidak ada orang sholat gitu kan, kok azan pun tidak terdengar, ya kan? Tidak perlu dijelaskan, tidak perlu disebutkan lah seperti itu, ya kan? Ya cukup, belum waktunya azan, tidak usah dibuat video seperti itu. Jadi seolah-olah gimana ya guys ya, mau viral mungkin ya, mau direspon oleh masyarakat Malaysia seperti itu, sampai membuat video seperti itu ya. Dan itu adalah tadi pembuktian dari cikgu Indonesia ini guys. Oke guys, itu dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Tetap di Rahmat Point Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bertemu lagi di video selanjutnya.